terus untuk melanjutkan gitu Pak, ini yang menjadi kesamaan kita sebagai manusia gitu, apakah rasanya, apakah apakah suatu prosesnya, atau apa itu yang menjadi kita itu ada kesamaan gitu sebagai manusia gitu. Tanya, makanya belajar dari alam bawah sadar kita. Belajar artinya itu gini loh, kita itu podo mongso podo. Pasti ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan menjadi penghalang. Mestinya. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu kenikmatan yang mestinya harus kita syukuri. Dengan perbedaan itulah maka kita itu akan berpikir positif dan menyamakan perbedaan itu. Iya. Jadi sebenarnya yang membedakan kita itu adalah rasanya. Rasa manusia itu sendiri, bukan perilaku. Karena perilaku itu juga efek dari rasa itu. Oh, iya. Ya. Tanpa kita itu mempunyai perasaan seperti ini, tanpa kita merasakan seperti ini. Contohnya gini, di saat Visal saya kata-katain, berhadapan Visal nggak berani, tapi itu dirasakan oleh Visal. Tapi suatu saat Visal itu melakukan kejahatan dan lain sebagainya, karena dari olah rasanya Visal sendiri, karena rasa tidak terima, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya, maka akan menimbulkan perilaku yang tidak sebenarnya Visal lakukan, gitu. Tapi kalau Visal sudah mencapai rasa yang sangat tinggi, Visal menganggapnya itu bukan saya kata-katain, tapi Visal menganggapnya bahwa itu pituduh atau pitutur luhur yang sebenarnya saya belum mencapai pitutur itu. Maka di saat saya mencapai pitutur itu, di sini itu tersentuh dan terketuk, gitu. Ini makanya manusia itu jangan dilihat dari perkataannya, tapi arti dari yang dikatakan itu apa. Makanya menyimpulkan orang lain jangan selalu kalau ada orang ngomong itu, kalau bahasa Jawa ngomeng, jangan. Kan di dalam perkataan orang itu kadang-kadang itu membenarkan, cuman karena kita sebelumnya sudah merasa benar, maka seolah-olah saya itu disalahkan. Padahal apa yang kamu lakukan itu mungkin belum benar bagi orang lain. Nah itu. Nah dari situ kalau sudah mencapai rasa itu, kita tuh nggak ada marah, kita itu nggak merasa tersinggung, dan kita itu malah semakin berarti kalau gitu itu saya tuh masih kurang. Nah artinya kurang apakah kita harus naik? Maksudnya kan kembali landai dulu. Ya setelah mencapai itu apa yang diinginkan barulah kita kembangkan, barulah kita naik. Jadi tinggal rasa kita sebenarnya. Makanya sebaik-baik manusia itu lebih baik kita itu dirasani daripada kita tuh ngerasani. Ya. Kalau dirasani itu artinya kita tuh masih ada kekurangan. Maka apa yang perlu kita introspeksi yang perlu kita benahi, kita betulin itu apa? Ya. Ya namanya manusiawi kalau dirasani itu kadang-kadang ya marah. Tapi ya saat itu aja. Setelah itu pikirkanlah dalam-dalam. Ya, berarti saya masih ada kekurangan, saya masih ada kekeliruan. Itu. Jadi akhirnya tidak larut dari kata-kata ngerasani itu tadi. Iya, seperti di YouTube begini. Ada yang komen begini dan begitu. Nggak usah marah. Nah, untuk apa marah? Karena apa yang saya pikirkan belum tentu seperti apa yang dipikirkan pemirsa. Nah, justru kalau ada pemirsa itu kontra, itulah sebenarnya akan menjadikan kewarasan kita malahan. Iya. Jadi sebenarnya bukan menghujat. Makanya saya itu lebih senang dihujat daripada saya dipuja. Kalau dihujat saya ada kesempatan introspeksi, saya ada kesempatan untuk membenahi. Tapi seandainya saya dipuja-puja, mungkin saya lupa. Akhirnya saya ngomong ngelantur, saenake dhewe, seolah-olah saya benar sendiri, saya pintar sendiri. Seolah-olah begitu. Makanya dengan cara seperti ini sebenarnya yang membuka peluang untuk kita berbenah sebenarnya. Gitu. Makanya orang yang berkapitayan, orang yang beragama, janganlah mudah tersinggung. Karena disinggung orang itu berarti ada kekurangan. Ya, belum tentu kalau kamu itu benar terus. Gitu loh. Maka dengan disinggung, dengan dikritik, janganlah marah.
Kemarahan kamu dengan kritikan terus mencari teman, ngajak merangi orang yang kritik. Nah itu orang macam apa tuh San? Makanya orang itu mencari kesadaran jangan tinggi-tinggi. Belajar dari rendah, barulah naik merangkak. Supaya apa? Supaya kalaupun dari bawah, kalaupun kita jatuh nggak terlalu sakit. Tapi lah kalau langsung dari atas, begitu kita jatuh pekoh, bahasa orang Jawa. Nah itu Mbah, balik lagi kan ini rasa itu ya di dalam diri gitu kan, enggak keluar gitu, maksudnya keluar dari diri kita. Kadang kan yang saya pikirkan gitu Mbah, ketika mulai mempelajari gitu tentang konsep ketuhanan dari Jawa gitu, ajaran Jawa, malahan ketika saya awalnya itu beranggapan bahwa Tuhan itu ada di luaran diri ini gitu. Ibarat ya logikanya ketika kita mau keluar ke suatu tempat tapi tidak tahu tujuannya gitu, ya kita bingung sendiri. Tapi ketika kalau kita ke dalam kan udah ada bahan-bahannya dan lain-lain kayak gitu tuh. Nah terus ini Mbak, kan untuk sekarang seolah-olah yang saya lihat berbicara tentang Tuhan itu kita ingin bertemu dengan Tuhan itu dengan ucapan, sedangkan ucapan itu bagian mulut atau bagian suara yang paling kotor menurut saya, yang pandai berbohong, pandai menyakiti. Nah kalau dari Jawa sendiri gitu, dari ajaran Jawa sendiri, ketika kita ingin berbicara lah atau katakanlah bertemu Tuhan sendiri, itu bagaimana gitu? Apa dengan ucapan kah atau seperti apa? Maka orang Jawa kalau mau bicara, kalau mau mengajarkan, kalau mau berperilaku, dia itu selalu mendekatkan diri atau dia sudah merasakan dengan Gusti. Jadi kalau membicarakan tentang Tuhan, itu masih kalah dengan Gusti. Nah, Gusti itu apa? Gusti itu dari kata bagus ngati. Jadi memperbaiki pemikiran kita, angan-angan kita dengan hati kita itu sendiri. Maka dengan bisa memperbaiki perasaan, memperbaiki perasaan dan pemikiran kita, otomatis apakah itu dibuat atau dibuat-buat atau memang itu terjadi, perilakunya juga bagus. Dalam arti dia tidak akan berbuat yang menyakiti orang lain, atau berbuat yang mengalahkan orang lain, atau berbuat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau hanya mengenali Tuhan yang di luaran, ya kadang-kadang kita tuh berani melakukan hal yang buruk, yang salah. Masalahnya apa? Kalau Tuhan dari luar itu pemahamannya begini, di saat kita tuh melakukan kesalahan dengan melakukan ucapan atau zikir dan lain sebagainya, seolah Tuhan itu sudah memaafkan. Tapi kalau orang Jawa begitu melakukan kesalahan tanpa minta maaf pada orang yang kita bikin salah atau orang yang kita sakiti, hati ini nggak terima, jadi hati ini merasa kurang bagus, gitu loh. Makanya sebelum kita itu meminta maaf, sebelum kita itu harus mencari, harus kita mengorbankan mental. Sebelum kita berbuat jahat itu sudah kita pikirkan dalam-dalam, ya supaya apa? Supaya perbuatan kita itu nggak menyakiti, perbuatan kita itu nggak merugikan orang lain. Karena kalau saya menyakiti, kalau saya itu merugikan, iya kalau kenal dengan orang yang kita jahati itu, kalau rumahnya jauh kita nggak tahu, terus kemana kita mencari orang itu? Nah itu menjadi ganjalan pada pikiran kita, ya. Karena kita merasa tidak bagus perilaku kita, tidak bagus hati kita kalau kita itu nggak secara langsung minta maaf pada yang bersangkutan. Nah dari situlah makanya orang Jawa yang asli Jawanya bukan Jawal,
Biasanya perilaku perbuatan itu sebelum melakukan itu sudah dipikirkan matang-matang supaya tidak terjadi kesalahan, supaya tidak terjadi merugikan orang lain. Kalaupun sedikit ada kesalahan dan merugikan, ya namanya manusia masih mempunyai sifat kamanungsan. Kalau dibilang wajar sebenarnya itu juga bisa dihindarkan semuanya. Tapi karena kita masih hidup bersama nafsu, bersama keinginan dan bersama napas, maka kalau sedikit ada kesalahan itu ya wajar, gitu loh. Tapi kesalahan itu bukan dibuat-buat dan disengaja dan direncanakan. Berarti emang bisa dikatakan konsep dari ajaran Jawa sendiri itu ya lewat hati, lewat kolbu gitu. Soalnya kan dari dalam diri yang paling jujur itu ya hati gitu Mak. Ya hati. Ya makanya ucapan kita bisa kamuflase, tapi iya, hati. Hati enggak bisa Mak. Kita tuh kadang-kadang ngomong-ngomongin kebenaran, tapi kadang-kadang hati itu juga bertanya-tanya, bener kan? Bener kan? Ya kamu katakan. Ya. Sudah kamu lakukan kah? Nah, ya begitu. Iya, makanya lati, ati, lan pakarti itu kudunya wiji, yaitulah trimurti atau triloka atau tritunggal. Tiga-tiganya harus menyatu. Tanpa kesatuan dari tiga hal tersebut, maka anggap sajalah orang itu masih jauh dengan satu kebenaran, ya, atau jauh dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebenaran atau sumber dari kesetuhunan. Ya. Nah, terus Mbah, kan saya sendiri memaknai bahwa ini itu untuk mencapai kesadaran gitu. Berarti bisa dikatakan, bisa disimpulkan nggak Mbah ketika diri sejati itu adalah kesadaran? Ya kesadaran itu diri sejati. Tuh Gusti sejati juga kesadaran. Iya, maka belajar dari bawah dulu. Kita petentang-petenteng nyumbari orang lain, itu kan karena topangan kaki kita toh. Iya. Topangan kaki pun ada jari-jari. Kita bisa seperti itu karena kaki kita sehat, jari-jari kita nggak ada yang sakit. Seandainya kaki kita nggak apa-apa, tuh jari-jari kita itu cantengan atau udunen, apakah kamu juga sempat untuk nyumbari orang? Nah, kita itu jarang menyadari tentang hal-hal yang seperti itu yang tidak pernah diajarkan sebenarnya. Makanya saya tadi ngomong belajarlah dari alam bawah sadar. Iya. Karena sebenarnya kita sadari itu cuman nama kita, kepintaran kita, pangkat kita, dan orang yang memuja kita. Nah itu namanya orang yang tidak sadar malahan. Jikalau kita itu sadar, yang dinamakan orang pandai itu orang yang bagaimana tuh? Kan orang yang bisa menemukan kesadaran yang sangat tinggi. Itu orang yang tidak sadar itu bukan orang pandai. Itu orang pintar ngomong. Gitu. Karena pintar dengan ngerti itu beda. Nah, kalau pintar bisa dipelajari dari buku, tapi kalau ngerti memang sudah belajar dari kasunyatan yang ada, termasuk alam bawah sadar itu. Ya. Itu baru membicarakan kaki, belum membicarakan tentang urat yang ada pada kaki, yang menopangnya, belum lagi aliran darah itu. Nah kita kadang-kadang tinggal memakai gratis, terus kita pakai untuk adigang adigum, terus tiba-tiba baru diberi kekuatan, baru mempunyai teman banyak, terus di sana di sini kemana, kesana kemari, terus petentang-petenteng, sok-sokan. Ini kebangetan akhirnya. Berarti dia termasuk orang yang tidak sadar. Maka untuk mencapai Gusti sing sejati atau diri yang sejati, marilah kita belajar dengan kesadaran yang sangat tinggi, belajar dari alam bawah sadar kita. Nah, lalu Mbak, untuk memulai katakanlah untuk ya siapa tahu gitu ada sadulur hasanah Jawa itu yang mulai tercerahkan gitu kan dengan obrolan kita malam ini gitu Mbak. Untuk melatih mengetahui atau masuk ke alam bawah sadar itu apakah ada
metodenya atau katakanlah syariatnya lah, caranya atau gimana? Syaratnya mudah kok. Coba di antara kuku ini kita cabut, itu aja loh. Sudah, kita itu nggak pernah memikirkan kuku ini. Ini memikirkan pun kadang-kadang. Ya, kalau pas kuku panjang mungkin baru dipotong. Ya, atau waktu kita digigit nyamuk baru kita sadar maka kita tutupi. Tapi sebelum kuku kita panjang dan akan menimbulkan luka, kenapa kita nggak menjaga? Nah itu caranya. Pokoknya yang ada di dalam tubuh ini semuanya itu nggak ada yang sia-sia. Tapi kadang-kadang kita itu yang menyia-nyiakan, gitu loh. Coba tak kesucian otak kita lu seperti apa? Tiba-tiba kita kotori dengan pemikiran-pemikiran yang membuat otak ini kotor. Nah, perut kita itu suci. Karena saya kalau mengatakan singgasana Tuhan yang sebenarnya itu ada dalam perut. Tapi kenapa perut itu kita isi dengan makanan-makanan yang tidak semestinya harus masuk ke situ? Itu minuman-minuman yang tidak semestinya harus masuk ke situ. Kenapa kita kok merusak sendiri? Gitu loh. Jadi belajar dari situ. Tapi untuk mengawali supaya kita itu sadar, contohnya kita boleh mengatakan bahwa toa itu haram, katakan, atau merugikan. Minum dulu, ruginya sampai di mana? Ya supaya kamu itu tahu. Belum pernah minum, belum pernah mabuk, kok tiba-tiba ngomong tentang tua. Ya, tentang tua. Ya, itu namanya juga orang tidak sadar. Gitu loh. Makanya orang itu sering mengajarkan berperilakulah baik, jadilah contoh. Nah, orang yang mengajarkan sendiri perilakunya tidak baik, dia tidak bisa menjadi contoh. Coba. Kan orang yang tidak sadar lagi. Makanya supaya sadar ya, apa yang ada dalam tubuh kita, dimulai dari kaki. Coba karena kaki kita itu nggak merasakan apa-apa. Salah satu di antara kuku cabut. Efek dari cabutan kuku bagaimana? Gitu loh. Kelihatannya kita tuh besar, kelihatannya kita tuh berpangkat tinggi, kelihatannya kita pintar. Dengan rasa sakitnya satu kuku saja itu akan membodohkan kamu itu kadang-kadang sampai di bawah kebodohan. Iya. Kalau semuanya ini normal, kadang membicarakan tentang yang lain tuh wah seolah-olah terpandai lah. Tapi begitu ini sakit, coba sambatnya minta ampun dan dia tidak sadar. Cuman satu kuku yang sakit, sambatnya seperti itu. Seandainya 10 kuku ini sakit semua, coba di mana letak kesadaranmu, di mana letak keangkuhanmu? Di waktu kuku kamu nggak ada yang sakit. Gitu. Makanya saya di saat ada salah satu ya kemarin tangan saya kena gergaji. Itu makanya saya itu bersyukur. Ya karena apa? Artinya itu mengurangi kesombongan saya. Akhirnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya saya itu begini. Cuman luka satu tangan, satu kuku yang kena gerinda waktu itu. Saya itu sudah nggak sempat memikirkan yang lain. Yang saya inginkan itu supaya ini sembuh, supaya enak lagi. Nah kita sudah diberi kenikmatan yang seperti ini. Terus kadang-kadang timbul rasa sombong, rasa angkuh, rasa drengki, rasa serai. Berarti kan kesadaran hilang. Nah gitu kok ngomong bersama dengan Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Apanya yang disembah, apanya yang sadar. Berarti itu adalah bukti ketololan cara menyembah dan cara berserah diri pada Tuhan. Nah, itu metodenya. Jadi nggak usah belajar ilmu yang dari bacaan, dari ucapan, atau metode-metode pencarian. Nggak usah. Nyata langsung. Nyata, tubuh kita saja buat praktek. Gitu loh. Supaya kita tuh sadar, supaya kita lebih bersyukur. Nah, makanya kita memanfaatkan tubuh itu yang sangat berhati-hati. Dan kita tuh senang merawatnya. Gitu. Nggak sembrono, nggak saenake dhewe. Gitu. Iya, Pak. Mungkin menurut saya pribadi ketika kita sebagai bangsa Nusantara gitu yang gemah ripah Jinawi gitu, yang selalu diceritakan seperti itu, ketika mempunyai metode ini dan dipakai sampai sekarang, mungkin kita itu
menghargai diri gitu dan tidak Ya, menjual diri gitu. bukan menghargai diri, bahkan orang lain. Bukan diri kita sendiri yang kita hargai, tapi orang lain pun kita hargai karena kita tunggal rasa. Gitu. Tunggal rasa. Orang lain, saya sendiri merasakan sakit, orang lain pun juga merasakan sakit. Gitu. Saya kalau dibohongi juga sakit hati, orang lain pun juga begitu. Iya. Jadi akhirnya kita itu, nah dari situlah akan timbul kesamaan kalau orang itu sama-sama sadar. Nah masalahnya di sini tuh banyak orang yang tidak sadar, gitu loh. Makanya kadang-kadang perilaku orang lain itu menjengkelkan, tapi sebenarnya itu bukan menjengkelkan. Ya kita sendiri sebenarnya jengkel dengan hidup kita sendiri. Iya. Padahal itu cuman metode cara supaya kita tuh lebih sadar. Makanya dari perilaku orang yang menjengkelkan, orang yang menyakitkan, akhirnya kita berkaca pada diri kita sendiri supaya kita tidak melakukan seperti orang itu. Ya. Makanya memaafkan itu lebih mudah dibanding kita minta maaf. Itu loh. Nah, orang yang minta maaf itu berarti orang sadar. Tapi orang yang memaafkan itu belum tentu orang sadar. Gitu loh. Oh iya mati. Nah, iya tak? Lebih. Nah, itu kan lebih konkret, lebih mudah toh. Supaya kita tuh belajar. Tadi kan mintanya bagaimana metode cara. Ya. Iya, di hal-hal terkecil seperti itu kan kadang kita tidak sadar ya karena tidak dilatih. Tidak dilatih. Nah, makanya mestinya pembelajaran yang paling utama di saat balita itu kita itu diajari tentang ketuhanan yang sebenarnya mestinya. Ya kewajiban yang mengajari ya kita yang membuat itu. Ya orang tuanya sendiri itu. Nggak harus dititip-titipkan. Gitu loh. Kalau dititipkan nanti diajari Tuhan yang di luaran, tapi kalau diajar sendiri Tuhan yang ada di dalam, dan ini sudah kita rasakan.